Nggak ada alasan sebetulnya Pak untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Karena sholat inilah hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Sujud itu Pak, sujud meletakkan kepala di lantai, di sejadah, itu puncak daripada kenikmatan surga. Faham? Pernah dengar riwayat ketika ahli surga sudah memakan makanan surga, dia sudah memakai pakaian surga, dia sudah tidur di istana dari surga, dia sudah melihat bidadari-bidadari cantik di surga, semua kenikmatan surga dia rasakan. Kemudian puncaknya apa? Menatap indahnya wajah Allah. Dikumpulkanlah seluruh ahli jannah, kemudian Allah menampakkan wajahnya. Lalu Allah berseru kepada seluruh ahli surga, apa yang kalian inginkan sekarang? Serentak seluruh ahli surga sujud. Setelah merasakan seluruh nikmat surga, ternyata keinginan ahli surga apa? Sujud kepada Allah. Alangkah indahnya orang yang mampu sujud ketika di dunia. Sujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Jadi kalau ada masalah Bang, Mas, antum jangan curhat di sosmed. Kak, kalau ada masalah jangan hitamkan itu profile picture-mu. Satu kampung orang tahu kita bermasalah. Ya, bikin status lagi di Facebook, masalah satu dunia orang tahu. Mau menceritakan kebesarannya. Allah itu Pak, Bu, semua ya Mas, mampu menghentikan waktu di satu tempat, kemudian memperjalankan tempat waktu di luar tempat itu. Bisa nggak? Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi nggak? 7 orang pemuda yang masuk ke gua, umur mereka belasan tahun, remaja. Kemudian ada seekor anjing namanya Kitmir mengikuti mereka. Ini anjing nih, anjing ikut-ikutan dengan orang soleh. Allah masukkan ke surga anjing itu. Diceritakan dalam Al-Quran. Kita bukan anjing Pak, kita manusia. Maka antum ikutlah dengan orang soleh, supaya nanti kita bisa masuk surga bersama orang-orang soleh. Amin. Sahabatmu syafaatmu. Itu Kitmir menjaga 7 orang pemuda di depan gua. Dia duduk di sana. Lalu 7 orang pemuda itu masuk ke gua. Lalu mereka pun mulailah kelelahan karena jalan begitu jauh, dan mereka berbaring. Dan Allah tidurkan, tidak tidur sendiri, ditidurkan oleh Allah. Dalam Al-Quran diceritakan selama 309 tahun. Kemudian telah berganti dinasti raja-raja sampai 300 tahun. Berapa generasi itu? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan mereka. Bapak ibu jangan fikir mereka beruban keriput kemudian bongkok. Tidak, dia bangun masih remaja, tak bertambah umurnya sehari pun. Ternyata waktu di dalam gua Allah hentikan, waktu di luar gua telah berjalan 309 tahun. Ini bisa aja nih kita ngobrol-ngobrol 1 jam kan, pas keluar ternyata udah terbang, piring terbang semua di luar kan. UFO bisa apa yang ternyata kita udah ceramah 100 tahun. La ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala itu kebesarannya Pak. Ini Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tamsilan, ini kiasan ya. Ini sebuah kinayah bahwasanya Allah tuh berkuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Oke, nah, jangan dipikirkan nanti gila. Nanti semua karyawan ketawa-ketawa sini. Oh bisa ya, begitu ya gimana caranya? Nah, jangan. Ini sebuah kiasan bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana caranya? Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya dan tanpa harus mengecilkan ontanya. Konslet nanti gitu, jangan dipikir. Itu sebuah perumpamaan saja. Bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah. Nah, mudah saja bagi Allah memperjalankan Rasulullah, kemudian berjumpa bermuwajahah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di Sidratul Muntaha. Indah. Jibril pun tak diizinkan untuk menembus batas itu. Kata malaikat Jibril dan Burak, dibawa ke satu kendaraan dari surga.
Burak itu Pak, itu kalau dalam hadis diceritakan seperti seekor kuda bersayap. Nah, banyak orang melukiskan, tapi nggak perlu dilukiskan, itu benda gaib. Ya, subhanallah, sampai di arsy Allah di Sidratul Muntaha, maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, silakan engkau berjalan sendirian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan penuh adab membuka sendalnya dan melangkah berjumpa dengan Allah. Tapi kata Allah, hai Habibi, ya kekasihku Muhammad, pakai sendalmu. Jadi sendal Nabi itu jangan diremehkan Pak, lebih mulia daripada arsy Allah. Sendalnya Nabi lebih berharga daripada dunia beserta isinya, baru sendalnya Nabi. Debu yang ada di sendalnya Rasulullah itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, beda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima Taurat di Bukit Tursina. Allah katakan, hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Ya. Dan ternyata apa hadirin mulia, Allah Ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa untuk kita, yaitu sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu itu Rasulullah terima aja, tapi ketika jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, tak akan mampu umatmu, mintalah keringanan dari Allah. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Terbukti 5 waktu pun berat bagi umat. Betul nggak Pak? Dihimbau sholat subuh berjamaah aja, banyak alasannya. Nggak ada alasan sebetulnya Pak untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Karena sholat inilah hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Sujud itu Pak, sujud meletakkan kepala di lantai, di sejadah, itu puncak daripada kenikmatan surga. Faham? Pernah dengar riwayat ketika ahli surga sudah memakan makanan surga, dia sudah memakai pakaian surga, dia sudah tidur di istana dari surga, dia sudah melihat bidadari-bidadari cantik di surga, semua kenikmatan surga dia rasakan. Kemudian puncaknya apa? Menatap indahnya wajah Allah. Dikumpulkanlah seluruh ahli jannah, kemudian Allah menampakkan wajahnya. Lalu Allah berseru kepada seluruh ahli surga, apa yang kalian inginkan sekarang? Serentak seluruh ahli surga sujud. Setelah merasakan seluruh nikmat surga, ternyata keinginan ahli surga apa? Sujud kepada Allah. Alangkah indahnya orang yang mampu sujud ketika di dunia. Sujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Jadi kalau ada masalah Bang, Mas, antum jangan curhat di sosmed. Kak, kalau ada masalah jangan hitamkan itu profile picture-mu. Satu kampung orang tahu kita bermasalah. Ya, bikin status lagi di Facebook, masalah satu dunia orang tahu. Kita kalau cerita ke orang masalah kita, sebagian nggak peduli, sebagian ketawa. Betul, kapok katanya. Benar. Paham? Di mana tempat curhat terindah? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Mengadulah kepada Allah. Bangun 2/3 malam, jam 3 bangun. Saya bilang tadi, saya minta izin, saya tadi mau dijemput jam 7 sama Pak Ferdi. Saya bilang saya baru tidur kemarin jam 3. Baru tidur. Bukan karena tahajud Pak, bukan. Karena ada teman yang curhat. Karena dia mungkin ini kalau seandainya kita belum mampu bermunajat langsung kepada Allah, kita boleh datang kepada orang yang kita rasa dekat dengan Allah dan cerita kepada mereka. Jangan semua orang curhat. Ya. Terutama di sosmed ya. Jangan. Itu jejak digital sadis Pak. Ya. Jangan. Ya. Kalaupun mau curhat juga pengen didengar orang, Bapak ke polsek saja. Ya, Pak curhat Pak, ya bukalah. Nah, terus di mana kejadiannya Pak? Terus kenapa? Dicatat itu Pak. Nah, itu lebih terhormat daripada di sosmed, betul nggak? Ya. Nah, jadi hikmahnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan untuk laki-laki.